Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, kenapa sih pendidikan di Indonesia sekarang sudah berapa tahun nih dari merdeka ini? 60 berapa? 70 berapa? Saya lupa ya. Kok kenapa belum baik gitu? Kenapa budaya-budaya negatif seperti korupsi gitu ya? Seperti misalnya budaya-budaya yang bermentalkan yang tidak mencerminkan budaya kita gitu ya, mudah tergerus dengan budaya barat gitu, kemudian hedonisme dan seterusnya lah gitu ya. Itu bisa jadi ini sebagai sebuah asumsi berarti pendidikan kita fondasinya itu nggak kuat gitu ya. Jadi itu bisa Impact kita dari buat kurikulum ini, Mas. semacam hipotesa seperti itu Bapak Ibu ya. Sama seperti tadi bangunan tadi, kenapa sih bangunan itu kok bisa roboh? Ada mungkin kita lihat beberapa bangunan yang kemudian jadi roboh padahal dia baru dibangun. Gitu. Itu bisa jadi memang karena fondasinya nggak kuat. Gitu. Sama juga seperti pendidikan kita. Bagaimana pendidikan bisa kokoh, bisa kuat, bisa menjulang tinggi, mencakar langit seperti itu, maka kita perlu fondasi ini, landasan ini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kita perlu mempelajari landasan itu apa saja. Tadi kita sudah sebut landasan itu ada berapa? Ada 4 ya. Filosofis, sosiologis, iptek, sama psikologis ya. Ada 4 yang utama gitu. Nah, sekarang kita coba bahas satu-satu ya. Kita akan coba bahas satu-satu. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis. Apa itu filosofis? Filosofis ini ada ilmunya. Ilmunya namanya filsafat ya. Dan ada orang-orang yang mencurahkan kehidupannya untuk menjadi atau mendalami tentang filsafat yang disebut dengan filosof ya, para pemikir. Jadi para pemikir itu disebut dengan filosof dan ilmunya adalah filsafat. Dan apa yang dihasilkan dari seorang filosof itu adalah yang disebut dengan ism. Ism itu isme, aliran pemikiran-pemikiran. Jadi buah pemikiran itu disebut dengan namanya ism. Gitu. Nah, apa sih yang dipikirkan oleh para filosof? Orang-orang yang punya keistimewaan, punya kecerdasan di atas rata-rata manusia, sehingga dia bisa berpikir secara radikal, berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Gitu. Ya, karena memang kan manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu potensi untuk berpikir, ya, punya otak. Jadi otak ini salah satu fungsinya untuk berpikir. Beda dengan udang ya, kalau udang itu otaknya ada di kaki ya, makanya disebut otak udang. Artinya orang yang tidak punya otak gitu ya, karena otaknya kalau udang ada di kaki. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih yang dipikirkan oleh orang untuk melakukan pemikiran yang mendalam tadi? Dalam kajian filsafat itu ada 3 objek yang dipikirkan oleh manusia. Ya. Pertama adalah manusia memikirkan tentang mengapa ada sebuah fenomena di dunia ini yang bisa menunjukkan apakah sesuatu ini benar atau salah. Gitu. Benar atau salah. Ini adalah ilmu logika namanya. Nah, dari berpikir secara logika ini akan melahirkan berbagai macam ilmu tentang sains, ilmu eksak. Gitu. Mengapa sih kalau benda itu kalau dijatuhkan kok turunnya ke bawah gitu, seperti itu ya? Kenapa sih air kalau ditumpahkan kok selalu mengalir ke dataran yang rendah? Nah, itu sebetulnya kajian-kajian ilmu pasti. Itu artinya logika, seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama adalah bagaimana orang berpikir secara radikal yang sampai ke akar-akarnya untuk memikirkan tentang apakah sesuatu itu benar atau salah yang disebut dengan logika. Yang kedua adalah objek estetika. Estetika bicara tentang apakah sesuatu itu adalah baik atau buruk. Ya.
apakah sesuatu itu baik atau buruk. Itu namanya estetika. Nah, baik dan buruk ini nanti akan melahirkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hukum misalnya, norma, agama, itu ya. Contoh misalnya, kalau yang namanya membunuh itu bagaimana hukumnya gitu ya. Di semua negara itu sepakat bahwa namanya membunuh itulah perbuatan yang keji dan tercela gitu. Karena tidak sesuai dengan norma-norma kebenaran. Itu salah satunya. Makanya dari situ keluarlah ilmu-ilmu tentang hukum, tentang humaniora dan seterusnya. Yang ketiga adalah tentang estetika. Ya, etika tadi ya, logika dan estetika. Nah, kalau estetika itu bicara tentang apakah sesuatu di bumi ini itu memiliki kandungan yang indah atau tidak, memiliki nilai seni atau tidak, gitu ya. Jadi sekali lagi, pandangan filsafat itu memberikan pemikiran terhadap 3 objek tadi. Nah, dari berbagai macam pemikiran-pemikiran tadi, maka memunculkanlah yang disebut dengan isme. Isme itu aliran-aliran pemikiran. Dalam pendidikan ada berbagai macam aliran pemikiran. Saya sebut beberapa saja di antaranya. Ada aliran yang namanya rasionalisme, ada aliran namanya empirisme, pragmatisme, idealisme, dan lain-lain. Ini adalah aliran pemikiran dalam filsafat. Gitu. Dan ada banyak lagi yang lainnya. Bahkan ada namanya aliran romantisme, gitu ya. Ada juga aliran misalnya progresivisme. Gitu. Dan dari sini nanti akan mengeluarkan teori-teori belajar. Ada behavioristik, ada kognitif, ada humanistik, dan seterusnya. Nah, bagaimana sih benang merahnya? Filsafat ini mempengaruhi terhadap pendidikan. Saya ambil contoh begini. Ada sebuah aliran filsafat namanya aliran progresivisme. Salah satu tokoh sentralnya, tokoh terkenal di Amerika namanya John Dewey. Nulisnya John Dewey gitu ya. Nah, John Dewey itu dia melahirkan sebuah teori yang kita sering dengar adalah learning by doing. Itu salah satu jargonnya dia, learning by doing. Jadi kata menurut teori progressivism bahwa antara pendidikan dengan aplikasi di dunia nyata, di dunia kerja, di masyarakat itu harus berhubungan erat. Tidak boleh pendidikan itu memisahkan antara teori dengan praktek. Gitu. Itu sangat mempengaruhi terhadap pendidikan kita. Coba Bapak Ibu lihat di sekolah-sekolah kita, kalau misalnya ada kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, apakah nanti bentuknya observasi, bentuknya misalnya KKN, kuliah kerja nyata, atau misalnya pengabdian, atau misalnya dalam bentuk PPL, magang gitu, internship, itu semuanya lahir dari pemikiran tentang progressivism gitu. Jadi kalau menurut dia tidak boleh dipisahkan antara ilmu yang dipelajari di sekolah, di bangku kuliah itu dengan praktek nanti di dunia kerja. Karena menurut dia yang paling ideal itu adalah learning by doing. Jadi sambil bekerja dia sambil belajar. Sambil belajar juga dia harus bisa mengaplikasikannya di dunia kerja. Makanya kalau sekarang di kebijakannya Merdeka Belajar yang dari Pak Nadiem, Mas Nadiem, itu juga sebenarnya banyak dipengaruhi oleh aliran progressivism ya, yang lahir berkembang di Amerika. Itu kurang lebih Bapak Ibu ya, belum nanti aliran yang lain. Saya ambil contoh yang lain, misalnya aliran perennialism. Perennialism ini aliran yang mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan itu sudah ditemukan oleh orang-orang terdahulu, oleh para pemikir-pemikir terdahulu. Kita yang hidup di zaman ini itu adalah hanya untuk mewariskan ilmu saja, gitu ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu benar juga, coba kita pelajari ilmu ya, ilmu yang dipelajari dari zaman kita SD sampai zaman kita sudah seperti ini ya, sudah dewasa, sudah berumur, rasa-rasanya ilmu yang dipelajarinya tidak terlalu banyak berkembang, terutama ilmu eksak ya, yang namanya rumus-rumus dalam ilmu matematika, fisika, dan seterusnya itu yang mendasar itu tidak terlalu banyak perubahan.
juga termasuk pelajaran sejarah misalnya. Nah, oleh karena itu menurut aliran perennialism ini, ilmu ini sebetulnya hanya untuk mewariskan, termasuk mewariskan budaya. Oke, Bapak Ibu, kalau kita bahas ini, setiap aliran itu panjang lebar. Jadi poinnya adalah aliran pemikiran ini akan berkontribusi salah satunya untuk menentukan arah dari tujuan pendidikan. Oke, jadi poin utamanya terkait dengan landasan filosofis adalah untuk menentukan arah dari pendidikan itu sendiri. Ya, jadi kalau sekarang pendidikan ada tujuan, pendidikan ada kompetensi, ada KI, KD, itu sebetulnya implikasi dari adanya filsafat. Karena filsafat harus menentukan arah, tujuan, kemana tujuan itu akan kita bawa. Jadi kalau kata lagu Armada itu ya, mau dibawa kemana hubungan kita. Nah, pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan filsafat. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan siswa di kelas, maka Bapak Ibu berpikir ke depan, anak-anak kita tuh mau dibawa kemana? Nah, itu bicara tentang filsafat. Akan diapakan mereka? Akan kita bentuk seperti apa? Nah, itulah pembicaraan mengenai filsafat. Ya. Oke, jadi itu intinya Bapak Ibu, ya, filsafat ini dari berpikir secara radikal tadi, melahirkan berbagai macam ilmu, ya. Ilmu itu ada dua macam, ada ilmu murni, true science, ada ilmu terapat, applied science. Ya. Kemudian dari ilmu ini nanti dijabarkan lagi ada sebenarnya teori, konsep, prinsip, dalil, hukum, preposisi dan lain-lain ya. Dan dari berbagai macam ilmu maka nanti muncullah teknologi. Jadi teknologi itu adalah manifestasi dari berbagai macam ilmu yang ada, baik itu true science, ilmu murni maupun ilmu terapan. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu ya, jadi itu diantaranya. Nah, filsafat sekali lagi itu akan melahirkan berbagai macam juga teori-teori dalam pendidikan. Karena setiap pendidikan, setiap teori ini, setiap mazhab itu akan menentukan arah, jalan seperti apa pendidikan itu akan dilakukan. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi bahwa filosofis itu akan melahirkan berbagai macam teori dalam pendidikan. Yang kedua akan menentukan arah dan tujuan pendidikan mau dibawa kemana. Kemudian memperkuat fungsi dari pendidikan itu sendiri. Yang berikut adalah bagaimana pendidikan dirumuskan lebih operasional menjadi kompetensi dan juga indikator. Gitu. Itulah Bapak Ibu prinsip dari adanya filosofis. Ya. Bagaimana Pak kalau saya misalnya membuat sekolah yang dasar hukumnya dari agama, misalnya dari Islam, kan? Misalnya Bapak Ibu sekarang ada sekolah-sekolah yang kontemporer, yang kekinian, yang juga sangat berbeda dengan sekolah yang ada di negeri. Sebagai contoh, misalnya di Bandung ini ada sekolah yang disebut dengan sekolah Kutab. Ya. Kutab ini pendekatannya menggunakan pendekatan Islam. Jadi ada sebuah sejarah Islam yang masa-masa jaya dulu ya. Bagaimana misalnya seorang Muhammad Al-Fatih di usia yang masih sangat muda, sekitar berapa tuh ya, 25 tahun atau berapa ya, bisa mengalahkan Konstantinopel ya, bisa mengembalikan Al-Quds gitu ya, yang dulu itu dikuasai oleh negara Romawi. Nah, itu sebenarnya perjalanannya bisa sampai seperti itu dipelajari betul secara namanya historis, jadi pendekatan sirah. Gitu. Jadi yang digunakan itu adalah dasar tentang agama. Bagaimana membentuk para manusia alumninya itu yang cendekiawan muslim, yang kuat secara akidah, tapi kuat secara ilmunya. Nah, itu sebenarnya juga berpikir secara filosofis. Gitu ya. Jadi silakan. Dan ini merupakan sebuah titik tolak sebagai start point, jadi entry point-nya. Oke, Bapak Ibu ya, itu filosofis. Jadi kita sebagai seorang pengembang kurikulum ya, atau Bapak Ibu sebagai pengajar, implementator kurikulum juga harus sangat memahami tentang landasan filosofis ini. Oke, Bapak Ibu, saya break dulu mungkin sampai sini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu, disilakan dulu kalau ada yang mau ditanyakan.
Silakan Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan. Itu baru satu landasan ya, namanya landasan filosofis. Jadi kurikulum ini harus dibangun dengan landasan filosofis yang kuat, yang jelas, yang berakar pada baik itu budaya, agama, maupun nilai-nilai yang kita miliki. Gitu. Silakan. Ya, tanya Pak. Iya, silakan. Bu Alia Pak tanya. Bu Alia, silakan. Ya. Ya. Dengan adanya filsafat yang merupakan melahirkan beberapa landasan teori-teori tadi Pak, ya. Dengan sekarang ini kan sudah berlaku ya di negara kita tentang kurikulum 2013 dengan segala perubahannya. Ya. Nah, dari kurikulum ini yang sekarang ini yang paling sesuai teori apa Pak? Yang sangat sesuai sekali dengan kurikulum abad 21 ini, teori yang mana? Apakah mengadopsi semua teori tadi atau ada di antara beberapa teori itu yang paling sesuai gitu, yang harus benar-benar kita terapkan di kurikulum abad 21. Itu aja. Ya, terima kasih Bu Alia. Jadi kalau dilihat dari bagaimana kurikulum yang sekarang kita gunakan itu, teori mana yang digunakan, memang bisa dipastikan itu adalah mixed theory. Jadi teori yang sifatnya eklektik. Di eklektik itu tidak hanya satu yang digunakan, tapi banyak teori, banyak aliran filsafat yang mempengaruhi terhadap sebuah penyelenggaraan pendidikan. Ini memang berlaku di semua negara, apalagi untuk konteks yang sekarang. Jadi negara-negara termasuk Indonesia itu tidak terlampau fanatik terhadap sebuah teori. Jadi lebih bagaimana namanya tadi eklektik atau mixed, mencampurkan beberapa teori. Meskipun tentu ada porsi yang sedikit berbeda. Ibaratnya kalau kita membuat kue kan, ada terigu, ada gula, ada apa, kan ada persentasenya. Berapa banyak yang paling besar persentasenya. Misalnya kalau kita membuat bala-bala, kan berarti persentase yang paling banyaknya terigunya dibandingkan dengan garam. Kebayang kalau garam lebih banyak dibandingkan terigunya, apa yang terjadi? Mungkin tidak enak bala-balanya. Nah, kalau kita lihat kurikulum 2013 itu sebenarnya kurikulum yang sangat juga dipengaruhi oleh teori progresivisme tadi Bu ya. Teori progresivisme. Jadi teori yang filsafat yang ingin lebih menjadikan pendidikan itu lebih bermakna. Karena bagaimanapun juga pendidikan itu kan harus bisa bermanfaat, harus memiliki nilai tambah buat kehidupan yang lebih baik, baik individunya maupun untuk masyarakatnya. Tidak hanya orang belajar hanya untuk ilmu. Nah, kalau belajar hanya untuk ilmu itu namanya teori esensialisme. Ya. Kalau teori esensialisme itu yang penting ilmu itu dipelajari, diperdalam, ilmu hanya untuk ilmu. Ya, science just a science. Jadi ilmu hanya untuk ilmu. Tapi kalau progresivism, ilmu itu harus berbuah gitu. Harus bisa menghasilkan, berkontribusi buat dirinya. Makanya kan kaitannya dengan life skills, dengan keterampilan hidup, dengan kemampuan-kemampuan yang sifatnya aplikatif gitu. Dan juga di dalamnya ada pengaruh juga dari teori humanisme. Jadi kalau humanisme ini mengatakan bahwa pembangunan manusia juga harus seimbang antara intelektualitas dengan aspek-aspek kemanusiaannya. Interpersonal skill-nya. Interpersonal skill ini kan kemampuan yang kalau kita berikan sebuah statement yang sekarang ada di kita adalah tentang pengembangan karakter gitu ya. Misalnya disiplin, integritas, mau bergotong royong, empati, segala macam. Itulah kaitan dengan humanisme. Oleh karena itu maka gabungan dari progressivism dengan humanisme itu yang kita sekarang lagi dibangun. Ya, tentu dengan landasan yang kita sudah miliki, itu ideologi Pancasila kita. Jadi Pancasila itu tentu menjadi dasar yang formal. Bahwa pendidikan kita harus berlandaskan pada ketuhanan. Pendidikan kita, dan kita bukan negara sekuler, Bapak Ibu ya, karena Pancasila kita menggariskan tentang adanya ketuhanan. Di sekolah-sekolah kita diajarkan tentang pelajaran agama. Jadi dengan orang di negara-negara yang sekuler, misalnya di Amerika, di Eropa, tidak dimasukkan pelajaran agama itu dalam pembelajaran. Baik itu yang muncul dalam mata pelajaran maupun yang dalam bentuk pembiasaan segala macam itu tidak ada.
Tidak ada istilah anak-anak sebelum kita mulai sekolah kita berdoa dulu. Nggak ada seperti itu di mereka, Bapak Ibu. Jadi mereka itu sekuler. Kalau kita enggak. Kemudian kemanusiaan, gotong royong, termasuk musyawarah, termasuk juga persatuan. Itu semuanya kita elaborasi di dalam konteks pendidikan kita di Indonesia. Jadi teorinya adalah mix model, jadi menggabungkan berbagai macam model teori yang ada, gitu ya. Tapi memang ada kecenderungannya kedua hal tadi, progressivism sama hubungan dengan humanism gitu. Itu kurang lebih Ibu ya secara filsafatnya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut dulu ya, nanti pertanyaan berikutnya setelah pembahasan yang berikut. Ini masih ada waktu. Kita lanjut dengan pembahasan yang berikut. Nah, yang kedua dari pembahasan mengenai landasan itu adalah landasan psikologis, ya, landasan psikologis. Psikologis juga sama, ini adalah pembahasan yang juga sangat luas karena ini mencakup juga mengenai sebuah ilmu. Kita tahu ada sebuah cabang ilmu namanya ilmu psikologis, ilmu psikologis. Ilmu psikologis ini dipelajari di berbagai macam universitas menjadi fakultas psikologi, ya. Tentu ini sangat luas sekali cakupannya. Bayangkan Bapak Ibu sebuah fakultas itu mempelajari banyak prodi tentang ilmu psikologi. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita perhatikan dalam proses pengembangan kurikulum? Apakah semua cabang ilmu psikologi? Tentu tidak. Yang paling penting yang harus kita pelajari dalam kaitan dengan psikologi itu dua saja. Pertama, psikologi perkembangan, yang kedua, psikologi belajar. Jadi kalau psikologi perkembangan itu adalah bicara tentang developing tasks. Jadi manusia ini kan sebetulnya ada dua. Ada yang disebut dengan developing task, ada yang disebut dengan growth. Ada developing, ada growth. Kalau developing ini kaitan dengan perubahan perkembangan mental. Kalau growth itu perkembangan dari sisi fisik, pertumbuhan namanya. Misalnya anak dari mulai bisa tengkurap, kemudian bisa sampai bisa jalan, bisa lari, itu namanya perkembangan fisik. Sedangkan pengembangan dari sisi psikis itu berkaitan dengan mentalitas, termasuk intelektualitas juga. Nah, Bapak Ibu nanti bisa gunakan teorinya, teori Viase ya, tentang tahapan-tahapan perkembangan dari individu. Setiap tahapan itu diperlukan adanya penyesuaian dari tahap-tahap perkembangan yang ada. Misalnya contoh ada namanya operasional konkret, ada namanya praoperasional gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar di anak TK dengan mengajar di anak SD tentu beda. Karena tahap perkembangannya juga berbeda. Misalnya di anak TK ada fase oral, jadi segala macam yang dia pegang dia gigit, itu kan fasenya. Di fase-fase awal belajar mereka harus serba konkret, harus ada wujud fisik dan divisualkan. Beda kalau orang dewasa itu sudah mulai dengan konsep yang sifatnya lebih abstrak. Yang kedua yang Bapak Ibu perlu ketahui adalah psikologi belajar. Hanya cukup dua saja, psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi belajar itu nanti akan melahirkan berbagai macam teori belajar. Ada teori behavioristik, ada teori kognitif, ada teori humanistik. Ya. Teori behavioristik bicara tentang bagaimana individu belajarnya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi eksternal, faktor dari luar. Yang mempengaruhi seseorang itu berhasil dalam karir, dalam pendidikannya, itu tergantung bagaimana lingkungan bisa membentuknya. Apakah gurunya, kurikulumnya, kemudian fasilitasnya, itu yang akan membentuk seseorang itu menjadi berhasil. Yang kedua, lawan dari behavioristik adalah kognitif. Kalau kognitif ini, setiap orang lahir dalam kondisi yang sudah dibekali dengan kemampuan. Ini sifatnya internal. Bagaimana kemampuan itu tinggal diasah saja. Ketika kemampuan itu diasah, maka akan memunculkan sebuah potensi yang sangat besar. Ya. Dan yang ketiga adalah aliran teori belajar humanistik. Ini menekankan aspek tadi, interpersonal skill. Ya. Di Jakarta, itu Min Uno, itu punya sekolahan, namanya sekolahan kepribadian. Jadi dalam sekolahan itu tidak mendidik anak untuk punya keterampilan, pengetahuan, intelektualitas tentang ilmu.
tapi diajarkan bagaimana menjadi orang-orang yang beradab, yang beretik, yang beretika, yang punya komunikasi yang baik dengan siapapun. Itu yang diajarkan dalam sekolah humanistik ini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang teori belajar, ini pada dasarnya benang merahnya, rumpunnya ada 3 saja. Behavioristik, kognitif, humanistik. Tapi ini baru cabang, Bapak Ibu ya. Dari cabang ini, bukan cabang ini namanya rumpun, ya dari rumpun-rumpun ini nanti ada cabang-cabang. Ya, ada cabang. Misalnya behavioristik dia punya punya teori lain adalah stimulus respon, connectivism, kemudian teori Gestalt. Kognitif ada teori daya, teori Viase, Medan, konstruktivis dan seterusnya. Humanistik teori tentang kebutuhan dari Abraham Maslow. Saya ambil contoh misalnya di kurikulum 2013 itu di setiap kelas jenjang di SD dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu menggunakan tematik. Nah, tematik ini adalah teori dari namanya teori Gestalt gitu ya. Dan teori juga konstruktivisme gitu. Seperti itu gitu ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Artinya bahwa teori belajar ini mempengaruhi terhadap bagaimana kita memberikan perlakuan kepada anak didik kita. Yang paling terkenal itu ada namanya teori connexionism dari Thorndike. Katanya belajar itu akan berhasil kalau menggunakan 3 hukum. Pertama namanya hukum law of readiness, hukum kesiapan. Belajar akan berhasil kalau siswanya siap. Kedua adalah hukum law of exercise. Belajar akan berhasil kalau anak lebih banyak diberikan latihan. Drill, latihan, exercise, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah hukum namanya law of good effect. Siswa akan berhasil dalam belajarnya kalau dia banyak diberikan efek yang positif, balikan yang positif, sering dipuji, sering dibaik-baikan, sering dikasih hadiah, sering diberikan atau diangkat motivasinya. Nah, itulah teori dari namanya Thorndike dengan hukum namanya law good effect. Nah, banyak lagi Bapak Ibu ya teori-teori yang bisa kita pelajari supaya belajar anak-anak didik kita itu menjadi berhasil. Oke Bapak Ibu, kurang lebih itu ya. Jadi inti dari landasan yang kedua adalah landasan tentang psikologis, dan itu kalau kita lihat di dalam standar kompetensi kita, itu sudah juga jelas adanya bahwa seorang guru itu pun juga harus menguasai landasan kaitan dengan landasan filosofis dan juga landasan psikologis. Oke Bapak Ibu, ini waktunya sudah mau habis, jadi kita break dulu seperti biasa. Sambil Bapak Ibu mungkin ada yang mau ke air, ada yang mau, asal jangan tidur dulu aja, nanti nggak sempat kuliah lagi ya. Kita akan break dulu, kita akan masuk pada sesi yang kedua ya.